Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Warisan Pembawa Maut. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Oke, langsung ke ceritanya. Apakah kamu siap untuk melanjutkan usaha ayah ketika ayah sudah tidak mampu lagi? Tanya Abdul. Mendengar bapaknya bertanya seperti itu, Sahrul dan Lika hanya bisa terdiam. Meski begitu, Sahrul menyimpan sebuah rasa kesal karena pertanyaan tersebut diajukan kepada adiknya. Selama 6 bulan terakhir, kegiatan ayahnya hanya pergi ke rumah sakit untuk berobat karena penyakit jantung yang ia alami. Kerja kerasnya sewaktu muda menghasilkan sebuah perusahaan kaleng ternama yang akan ia berikan untuk bungsunya, Lika. Abdul tahu bahwa anak bungsunya lebih dapat dipercaya ketimbang anak sulungnya. Lika selain memiliki pribadi yang baik, ia dikenal pintar dan piawai dalam mengelola bisnis. Semenjak kuliah, ia sudah merintis bisnis di bidang kuliner yang sekarang menjadi waralaba besar di kota mereka. Adapun Sahrul memiliki kepribadian yang berbanding balik dengan adiknya. Meski sama-sama memiliki bisnis kuliner, sang ayah tahu bahwa Sahrul tidak memiliki mental dan ketelitian sehebat adiknya dalam bekerja. "Mas, kok diem aja?" tanya Tari, istri Sahrul. "Bapak mau ngasih perusahaannya ke Lika ketimbang aku, padahal aku anak pertama," ujar Sahrul dengan nada kesal. "Tenang, bukan berarti bapak nggak percaya kamu. Mungkin bapak merasa lebih membutuhkan. Toh Lika sekarang lagi hamil, butuh pengeluaran." Tari mencoba menenangkan Sahrul. Justru karena lagi hamil, bapaknya harus ngerti kalau Lika nggak boleh dikasih beban berat. Lagi pula dia cewek, belum tentu bisa jadi pemimpin buat perusahaan sebesar itu. Asrul membalas istrinya dengan bentakan. Malam harinya Sahrul terjaga. Ia tidak bisa tidur karena memikirkan perusahaan yang menurutnya lebih layak dipegang oleh dirinya. Sahrul tidak terima atas pilihan bapak. Sepanjang malam ia memutar otak untuk mencari cara bagaimana perusahaan sang bapak bisa jatuh ke tangannya. Pikiran Sahrul selalu berputar kencang dan membawanya ke sebuah ingatan tentang cerita salah satu temannya. Temannya bercerita bahwa ia memiliki saudara yang melakukan pesugihan. Pesugihan itu dipercaya mampu mendatangkan kekayaan yang berlimpah, walaupun terdapat tumbal yang harus dibayarkan dengan seorang bayi. Merasa tidak ada pilihan lain, Sahrul memutuskan untuk menghubungi temannya dan mencari informasi tentang pesugihan itu. "Oh, jadi kamu yang namanya Sahrul?" tanya Ki Arhambi. Sahrul hanya mengangguk. Selanjutnya ia mengulang kembali alasan kedatangannya sebagaimana yang ia lakukan 2 hari sebelumnya melalui telepon. "Sepertinya sudah saya jelaskan, pesugihan ini memerlukan sesembahan dan kamu pasti tahu jika sesembahan ini tidak murah harganya," ujar Ki Arhambi. "Betul mbah, kebetulan saya sudah menyiapkannya," ucap Sahrul sembari menyerahkan foto Lika yang ia dapatkan dari salah satu album foto di rumah. "Dia adik saya. Kehamilannya sudah memasuki bulan ke-6. Kami berdua butuh uang untuk biaya pengobatan bapak saya," kata Sahrul.
Sahrul memang berbohong kepada Ki Arhambi tentang ayahnya. Ia tidak ingin terdengar jahat di depan orang yang baru saja ia kenal. Rencananya adalah membuat adiknya trauma dan stres atas kehilangan kehamilan, anak pertama yang diidam-idamkan. Ketika bayi tersebut hilang, otomatis limpahan rezeki yang dijanjikan oleh Ki Arhambi datang kepadanya di saat Lika mengalami batin dan tidak mampu mengelola perusahaan. Singkatnya, Sahrul bisa kaya dari bayi Lika yang hilang, dan kehilangan yang dialami Lika membuat Sahrul mendapatkan perusahaan bapaknya. Apa yang diperkirakan oleh Sahrul sesuai dengan rencana. Satu keluarga besar kaget atas bayi Lika yang hilang di dalam perut secara tiba-tiba. Setiap dokter yang didatangi oleh Lika dan suaminya tidak mengerti atas apa yang terjadi dengan kehamilannya, bertanda bahwa pesugihan Ki Arhambi berhasil. Pesugihan itu semakin terbukti ketika bisnis Sahrul meningkat secara tiba-tiba. Dia belum pernah mendapat pelanggan sebanyak itu selama menjalankan bisnis bertahun-tahun. Adapun adiknya kini mengalami gangguan mental juga fisik akibat kehilangan anak pertama. Ia banyak terdiam diri di rumah dan tidak bisa berinteraksi dengan orang terkecuali orang itu sendiri yang mendatangi ke rumah. Hal yang membuat rencana Sahrul terwujud. Suatu hari bapak meminta Sahrul untuk bertemu untuk membicarakan perusahaan. Sahrul tahu bahwa apa yang dilakukannya tidak pantas, tapi ia tidak ingin sisa umurnya dilanda kesusahan dan penyesalan akibat melewatkan kesempatan besar. Sahrul dipercaya untuk menjadi wakil pimpinan dari perusahaan ayahnya. Hingga tiba waktunya, ia yang akan dipilih sebagai pemimpin. Sayangnya, hal itu tidak terwujud. Samsul dan istrinya tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, dan membuatnya ayahnya semakin terpuruk. Duka kembali menerpa kehidupan Lika, tetapi kematian saudara, kakak ipar, dan ayahnya sama sekali tidak membuatnya sedih. Lika tahu bahwa kehamilannya yang hilang adalah salah ritual pesugihan, karena jauh sebelumnya kakaknya bertemu dengan Ki Arhambi. Lika sudah melakukan pesugihan terlebih dahulu agar bisa sukses di usianya yang masih muda. Oke ya sahabat, itu tadi cerita dari Warisan Pembawa Maut. Cerita ini merupakan rekayasa dari kisah yang berkembang di masyarakat. Kesamaan nama dan tempat kejadian hanya kebetulan belaka.